Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Let's sing together from the first verse. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Halo, nama saya Delna. Hari ini saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Saya sampai di Amerika, datang sini sama keluarga. Walaupun dalam keadaan berduka, saya datang ke Amerika dalam keadaan Indonesia yang pandemiknya lagi parah. Tapi begitu sampai di sini, saya menemukan teman-teman yang baik di gereja. Saya menemukan damai sejahtera. Saya juga merasakan Tuhan selalu ada ya buat saya ya. Jadi pergumulan apapun yang sedang saya hadapi, Tuhan tuh nggak tinggal diam.
dalam hati saya selalu saya bilang, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya lakukan. Tuhan tuh nggak bener-bener tutup kuping, dia bener-bener menjawab, dia tuntun saya hari lepas hari, kesusahan saya, kesenangan saya tuh dia tahu gitu. Saya merasa damai sejahtera sih, walaupun kayaknya di luar tuh kayak lagi nggak menentu segala macem. Terus akhir-akhir ini saya juga lagi kayak kena cobaan ya, ada keraguan di hati saya, ada kayak ada hal yang nggak baik lah yang terjadi gitu. Tapi Tuhan, Roh Kudus pimpin saya, menegur saya. Setiap hari, setiap waktu saya ditegur terus, itu salah, itu salah, itu salah. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi saya kayak merasa benar-benar anaknya Tuhan. Walaupun tanpa saya minta, Tuhan tuh tetap kasih saya pimpinan gitu. Akhirnya saya bisa ambil keputusan, saya bisa ya oke lah Tuhan, saya nurut, saya taat aja. Sampai tadi kita ke Noah's Ark, saya tuh sampai kayak terharu gitu. Lihat kata-kata di kaos, faith like Noah. Wow, saya sih luar biasa terharu sama perjalanan tadi gitu. Gimana manusia pada saat itu tuh rame, tapi yang cuman bisa ikut di lifeboat itu hanya 8 orang. Saya merasa dalam hati saya mau jadi 8 orang itu Tuhan Yesus. Saya benar-benar bersyukur Tuhan Yesus itu baik, tegur dalam setiap hal masalah dalam hidup saya, baik saya lagi menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia nggak tinggal diam. Jadi saya harus tetap di jalannya dia. Have a faith like Noah. Gitu. Saya bersyukur. For that word of encouragement and challenge for us. You know, all throughout Scripture, we find time and time again that God makes what feels impossible possible. He feeds the hungry. He frees the oppressed. He heals the sick, because with God, nothing is impossible. This next song, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil, reminds us of that promise. God's strong hand upholds us, and for the Lord, there is nothing that can't be done. Will you sing with us?
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi, Happy Thanksgiving, selamat Hari Raya Thanksgiving, di mana kita memperingati kebaikan Tuhan. Kita Thanksgiving kita sebenarnya bukan cuma sekedar tradisi, tapi mengingatkan kita betapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita, dan memang sudah sewajarnya kita itu mengucap terima kasih gitu, atau Thanksgiving, mengucap syukur. So menutup seri mengucap syukur pada bulan November ini, saya mau share sedikit firman Tuhan. Di Mazmur berkata bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Salah satu alasan mengapa kita mengucap syukur adalah kita tahu Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya, kenapa kita terkadang tidak merasa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Kira-kira kenapa? Mungkin kita mengalami masalah, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita kecewa terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, atau bahkan kecewa kepada Tuhan. So, pagi hari ini marilah kita kembali kepada apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kitab Yeremia 29 berkata, rancangan-rancangannya dalam pada hidup kita adalah bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan yang membawa hari depan penuh dengan harapan. So, rancangan-rancangan dari Tuhan adalah rancangan-rancangan yang baik, yang rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang membawa hari depan kita itu penuh pengharapan. Nah, sekarang kenapa kita merasa hidup kita kok kayaknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, kita merasa kecewa karena sebenarnya keinginan kita dan keinginan Tuhan itu berbeda. Keinginan kita merasa suatu hal itu baik hanya jika itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan itu baik. Belum tentu apa yang kita inginkan itu sempurna. Nah, inilah yang kita perlu ingat, bahwa rancangan-rancangan kita berbeda dengan rancangan-rancangan Tuhan terkadang, atau bahkan seringkali. Dan inilah yang membuat hidup kita terkadang merasa tidak berbahagia atau tidak puas. Karena rancangan-rancangan kita berbeda dengan rancangan-rancangan Tuhan. Nah, di belakang saya ini ada replika Bahtera Nuh yang ada di Kentucky. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh adalah Nuh berkenan kepada Tuhan. Dan Nuh adalah orang yang diberi karunia, diberi kasih karunia Tuhan. Nuh adalah orang yang diberi kasih karunia Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika seluruh dunia pada saat itu jatuh di dalam kekejaman, banyak violence, banyak perang, banyak hal-hal yang orang semakin hari semakin jahat. Ketika Tuhan ingin menghakimi seluruh dunia, ternyata ada satu keluarga, ada satu orang yang keluarganya Tuhan perhitungkan. Dan orang ini adalah Nuh namanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan berikan instruksi kepada Nuh. Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara kepada Nuh. Dan karena Nuh adalah orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ketika Tuhan berkata, bangunlah bahtera.
Nuh tidak banyak komplain. Nuh tidak cari banyak alasan. Tapi Nuh taat. Jadi taat itu langsung seketika, tidak banyak komplain dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kata taat sendiri adalah itu tadi. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ditunda-tunda. Tapi langsung saat itu juga. Dan dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, taat itu 3 hal itu tadi. Jadi kalau kita bilang, saya taat tapi ditunda-tunda. Saya taat tapi dilakukan tidak sepenuh hati. Saya taat tapi dilakukan setengah-setengah ya. Atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, itu bukan taat namanya. Tapi Nuh taat. Bahkan ketika Tuhan memberikan rancangan blueprint mengenai perahu ini, dia lakukan semuanya detail sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ukuran panjangnya, lebarnya, tingginya, materi yang digunakan, bentuknya, desainnya, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang Nuh inginkan. Kita lihat di Kejadian 5 ya sampai 9 masalah bicara mengenai Nuh. Dan kita bisa belajar bahwasanya Nuh adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Nuh taat? Dia bangun bahtera yang cukup lama, dia bangun bahtera. Dan banyak orang mencemooh, ya, banyak orang menertawakan, banyak orang yang menghina, menghujat. Begitu juga dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan kehendak Tuhan. Seringkali orang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Seringkali orang tidak suka, bahkan orang merasa apa sih? Kok kita mau sok-sokan gitu, taat kehendak Tuhan, sok-sok rohani istilahnya. Tapi apa yang terjadi? Nuh, biarpun dicemooh banyak orang, dia tetap membangun, dia tetap taat karena dia tahu bahwa dia sebenarnya mau taat sama Tuhan. Iman Nuh itu luar biasa. Sekali lagi iman, karena bahkan ketika bahteranya sudah jadi, orang-orang sekitar Nuh ya, bahkan keluarga-keluarganya juga sendiri, mana Nuh kok hujannya nggak datang-datang, begitu kan katanya. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Tapi Nuh tetap setia. Dia tetap taat. Nah, dalam kehidupan kita sama. Apa hal-hal yang dalam kehidupan kita kita merasa mirip seperti Nuh gitu ya. Kita udah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kok hasilnya belum ada. Hasilnya belum kita terima begitu ya. Saya mau ingatkan, tetap setia. Ingat iman seperti Nuh. Dan iman seperti Nuh ini bukan saja berkenan kepada Tuhan, tapi menyelamatkan. So, sabar, tetap beriman meskipun hasilnya belum terlihat, tetap dekat dengan Tuhan dan tetap beriman sama Tuhan. Dan saya percaya bagian Tuhan buat hidup kita, iman kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Istilahnya indah, tepat pada waktu. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat waktu. Waktu Tuhan, kairosnya Tuhan. Istilahnya kairos, waktu Tuhan. Waktu kita tuh kronos, tapi waktu Tuhan tuh kairos. Mari kita tunggu waktu Tuhan, sehingga kita tahu ketika Tuhan berkati kehidupan kita, disitulah kita bersyukur. Dan apa yang terjadi ketika Nuh keluar dari perahu selama bertahun-tahun, hampir 2,5 tahun mungkin, Nuh ada di bahtera. Apa yang terjadi? Nuh membangun mezbah ya. Minggu lalu saya sudah pernah share. Membangun mezbah, mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Mari kita mengucap syukur dengan keluarga kita, apa yang kita miliki. Mari kita mengucap syukur sama hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan mengucap syukur dengan hal-hal yang akan datang, karena kita nggak pernah tahu nanti hal yang akan datang itu seperti apa. Tapi marilah kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang, hari ini. Coba lihat kiri kananmu, apa yang ada di dalam sekitar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Lihatlah kiri kananmu, berucap syukurlah. Lihat setiap hembusan nafas yang masih kita bisa nikmati, kesehatan yang masih kita nikmati, baju-baju yang masih bisa melekat di tubuh kita. Mari kita mengucap syukur akan hal tersebut. Mari kita lihat ke atas, mungkin ada apa di atas.
Coba dilihat ke atas. Kalau saya di atas saya langit, Bapak Ibu Saudara di atas Bapak Ibu Saudara apa? Mungkin ada langit-langit rumah ya. Mengucap syukur bahwa kita masih punya tempat tinggal. Ya. Mengucap syukur heaternya nyala, nih lagi dingin-dingin. Mengucap syukur masih bisa bayar bill, masih bisa bayar rent, masih bisa bayar mortgage, masih bisa bayar yang lain-lain. Mari kita mengucap syukur dari hal-hal kecil. Karena apa? Karena Tuhan itu tetap setia. Sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus itu kuasanya selama. Dulu, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Mujizatnya juga sama. Bahkan ketika sekarang kita belum menikmati mujizat Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya? Tuhan mau berkata, wait, tunggu, sabar. Saya sudah siapkan yang terbaik buat hidup kamu. Tunggu, sabar. Tunggu, sabar. Jangan ngotot. Kalau disuruh tunggu, jangan ngotot. Biasanya kalau kita ngotot, ya, hasilnya pasti nggak akan baik. Hasilnya pasti nggak akan baik. Ayo sabar, jangan ngotot, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh tunggu, tunggu. Ya, jangan mau ambil jalan pintas. Ya, memang kalau istilahnya kita tentunya sekarang kita seneng ya, apa-apa instan ya, apa-apa instan. Seneng sama yang instan ya. Memang mie instan itu enak ya, kayak Indomie itu enak banget mie instan. Cepat 3 menit jadi. Tapi nggak mungkin kita setiap hari makan Indomie kan, nggak sehat. Karena yang instan itu terkadang nggak sehat. Sekali-kali boleh lah. Tapi kalau dalam hidup kita nggak bisa seperti itu. Kalau buat makanan boleh. Tapi kalau dalam mengambil keputusan hal yang penting, nggak ada jalan pintas. Shortcut itu selalu nggak baik. Banyak efek sampingnya istilahnya. Banyak efek samping. There's no shortcut kalau mau jadi great. There's no shortcut kalau kita mau diberkati. There's no shortcut. Jangan mau ambil instan-instan. Kopi juga, saya senang minum kopi. Kadang-kadang saya minum kopi instan, it's okay. Tapi saya tahu kopi instan itu kurang begitu enak sebenarnya. Enak kopi yang di-grind sendiri, yang prosesnya nggak cepet gitu ya, langsung buka saset, gunting, kasih air panas, aduk-aduk dikit jadi. Enak sih, cuman kurang oke gitu. Bandingin kalau misalnya kita pergi ke coffee shop gitu ya, dia grind dulu kopinya dari masih biji kopi, aromanya keluar gitu ya kalau di grind atau digiling ya. Terus baru dikasih air panas pakai mesin espresso gitu kan, itu kan prosesnya lama, nggak cepet. Tapi enak hasilnya. Nah, kopi bolehlah instan. Tapi kalau dalam kehidupan kita jangan mau yang instan-instan. Ayo percaya proses Tuhan. Percaya proses Tuhan. Kalau Tuhan suruh tunggu. Nuh harus menunggu hampir 2,5 tahun di dalam kapal yang ini bukan kapal pesiar ya, tapi kapal yang kurang begitu nyaman sebenarnya kalau tinggal di situ. Tapi Nuh setia. Dia nggak mau ambil jalan pintas. So pagi hari ini pesan saya sederhana. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Terus-menerus mengucap syukur sama apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Taat sama Tuhan, percaya sama proses Tuhan. Jangan ambil jalan pintas, apapun itu. Selalu mau berusaha, selalu mau percaya sama prosesnya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan ya dan amin buat kehidupan kita. Bukan saja hidup kita akan diberkati, tapi orang lain akan diberkati melalui kehidupan kita. Kita gak jadi batu sandungan buat orang lain, tapi kita menjadi panutan. Biar melalui hidup kita orang bisa mengenal siapa itu pribadi Tuhan Yesus. Mari kita menjadi jembatan buat orang lain bertemu dengan Tuhan. Dunia ini haus dan lapar akan komunitas. Dunia ini haus akan lapar soal hubungan. Dunia ini haus dan lapar akan hubungan. Dunia haus dan lapar akan kebenaran. Marilah kita menjadi contoh bagi orang-orang yang haus dan lapar ini. Marilah kita menjadi jawaban doa. Kita menjadi jawaban bagi mereka semua. Mari kita bangun hubungan dengan tulus. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan tulus. Taat sama Tuhan. Dan lihat bahwa hidup kita akan diberkati. Dan bukan itu saja, keluarga kita, anak cucu kita akan diberkati. Dan bukan itu saja, tapi orang lain boleh diberkati oleh kehidupan kita. So, selamat pagi, Tuhan berkati, sama seperti hidup lu. Yang
menjadi berkat. Bahkan kita ini sebenarnya adalah keturunan dari Nuh, karena Nuh mau taat sama Tuhan. Oke, so taat sama Tuhan dan lihat mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus lindungi kami, keluar masuk kami, dan kami percaya apa yang diketemui dua belah tangan ini Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan bawa kami naik-naik dan tidak pernah turun, menjadi yang di atas dan bukan di bawah. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus nyatakan wajah-Mu Tuhan di dalam kehidupan, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau bersama kami boleh merasakan pemulihan, kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan yang terlebih lagi, kami boleh mengalami mujizat dari Engkau. Kami serahkan hidup kami, dan biarlah kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung dunia, menjadi saksi-Mu Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau